nasabah satu orang pun juga, dan ada yang orang khususnya yang handle untuk masalah ini. Ada satu pegawai dari Korea ada menanggap urusan ini, tapi yang orang itu pun juga udah balik ke Korea. Dan dari Hana Bank pokoknya belum ada informasi apapun juga. Cuma tahun yang lalu waktu saya melaporkan urusan ini kepada pemerintah Korea dan juga dari pemerintah Korea menghubungi headquarter Hana Bank di Korea, jadi memang sampai ada masalah sangat besar dan presiden dulu yang pernah kerja waktu jual program ini, yang orang itu juga udah keluar dari Hana dan juga dari Hana Bank Korea juga pernah masalah banyak sekali sama OJK Korea. Dan setelah itu juga dari OJK Indonesia belum ada gerakan, jadi pokoknya dari DPR Korea dan Hana Bank Headquarter Korea pun juga sedang mendiam. Ini memang kondisi sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Ali. Nasabah dari yang lain, mungkin bank lain, dari Standard Chartered Bank? Dari Standard Chartered dulu. Dari BRI, Pak. Bu Natalia? Ya, saya Natalia. Silakan Natalia. Dari Standard Chartered? Ya, Bu Natalia dari mana? Saya ya, baru saja kemarin malam saya ditelepon oleh RM saya dari Standard Chartered Bank. Saya menanyakan kejelasan karena gosip-gosipnya diberitakan ada restrukturisasi atau ada cicilan 5 tahun. Saya minta kejelasan. Dia menjawab sampai detik kemarin malam itu dia sama sekali belum menerima konfirmasi resmi apapun dari pihak Jiwasraya. Jadi semua berita yang beredar mengenai restrukturisasi ataupun cicilan-cicilan 5 tahun itu belum pasti kebenarannya, karena Standard Chartered Bank sendiri belum mendapatkan konfirmasi resmi apapun dari pihak Jiwasraya. Jadi semuanya itu cuma kayak gosip-gosip aja, belum jelas, belum pasti kapan gitu. Jadi Standard Chartered Bank belum memberikan konfirmasi resmi juga ke nasabah karena mereka sendiri pun belum menerima konfirmasi resmi apapun dari Jiwasraya sampai kemarin malam. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi Bu Natalia? Ada lagi Bu Natalia? Dari BRI, Pak. Maaf, sebentar. Bu Natalia sudah selesai, Bu Natalia? Saya sudah minta SCB untuk mediasi dengan Jiwasraya dengan nasabah, tapi belum berhasil sampai sekarang. Jadi saya belum bisa dapat konfirmasi resmi apapun, baik dari Standard Chartered Bank ataupun dari pihak Jiwasraya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Berikutnya Pak Kapeli ya. Kapeli Bang apa BRI? Silakan Pak Kapeli. Saya BRI. Ya, silakan Pak Kapeli. Gatot. Oh, Pak Gatot, sorry. Tadi mau bicara Pak Gatot. Pak dari BRI, Pak Gatot. Pak Gatot dari BRI. Ya, sorry Pak. Nasabah BRI ya. Sebentar. Ya, Pak Gatot silakan dulu Pak Gatot. Silakan. Ya, Pak. selamat siang. Khusus untuk saudara-saudara kita para wartawan ya yang kita undang di sini sengaja. Saya dari BRI, sama-sama satu gerombolan sama BUMN. Saya sampai omelin karena nggak ada dari pihak BRI sama sekali tidak ada satu kata pun mengabari kepada korban Jiwasraya. Sampai 2 tahun ini tidak pernah menelpon, tidak pernah memberi kabar tentang progres apapun mengenai Jiwasraya. Sampai terakhir kemarin saya sampai omelin. Sekalipun kalian sama-sama satu gerombolan BUMN, tapi tidak berarti kalian saling melindungi. Tetap komitmen kalian harus bertanggung jawab terhadap apa yang kalian jual. Kalian berbeda dengan calon mobil yang jual mobil rongsok ke saya. Nah, untuk para wartawan saya sampaikan seperti ini. Ya, saya coba menyelami bahwa para wartawan mungkin tidak dalam posisi kami sebagai korban. Nah, saya mau memberitahu bahwa bukan masalah kita santai saja, bukan masalah kita percaya sama pemerintah, karena di antara banyak saudara-saudara kita para korban Jiwasraya itu uangnya tuh sungguh-sungguh mepet, uangnya benar-benar diperlukan. Banyak yang sakit, banyak yang butuh untuk kredit rumah. Jadi bukan masalah perlu santai negara pasti bayar. Kita percaya tidak. Dengan cara negara tidak komitmen untuk menyelesaikan Jiwasraya saja, kita sudah dia yang pasang sign untuk tidak bisa dipercaya. Dari situ saja sudah kita tahu gimana kita mau percaya lagi tahap kedua. Lawang tahap pertama aja negara mencela-mencela dalam menyelesaikan. Dan dari mana kita tahu
Gimana? Pak Gatot, maaf Pak, mungkin bisa agak cepat, bukan soal ini, mungkin waktu agak ini ya. Silakan Pak Gatot. Dari mana kita tahu negara mencela-mencela? Karena mana korban Jiwasraya dilibatkan dalam restrukturisasi lah, dalam progres apapun, tidak sama sekali tidak dilibatkan. Kita sama seperti sapi penjagalan yang digiring mau nggak mau harus ikutin cara dia. Kita nggak tahu tentang rencana pemindahan dicicil berapa tahun. Kita sama sekali nggak dilibatkan. Sama negara loh ini. Bukan sama swasta, negara. Jadi gimana kita mau percaya? Welcome-nya dari mana? Satu. Yang kedua, kalau misalnya sekarang coba bayangkan ya, negara memberi keteladanan yang buruk dalam hal komitmen. Bukan masalah nggak ada uang. Kita rakyat percaya negara punya uang, yang nggak punya tuh niat. Negara tuh bukan nggak punya uang, negara tuh nggak punya niat dan nggak punya komitmen. Itu aja. Kalau misalnya negara punya niat dan punya komitmen, dia pasti menyelesaikan, dia punya yang namanya harga diri. Harga diri bukan terhadap rakyatnya, harga diri ditambah terhadap rakyat luar negeri. Ya, oke. Negara harus punya malu di situ. Oke. Ya, makasih Pak Gatot. Maaf waktunya agak ini. Sudah selesai. Silakan. Maaf Pak Gatot. Ya. Oke. Tapi sudah jelas maksudnya. Ini sekarang sudah jam 11.30, mungkin agak ini. Kita satu aja terakhir ini dari Bu Erni ya. Bu Erni nasabah mana, Bu? Nasabah BTN, Pak. Oh ya, silakan. Ini sebenarnya satu lagi aja. Maaf ya. Ini karena waktunya agak ini. Silakan Ya, Bu. BTN saya juga perihal yang disampaikan ada skema dan lain sebagainya, saya sudah tanyakan ke BTN sampai hari ini bilang belum ada konfirmasi dari pusat maupun dari Jiwasraya perihal skema-skema tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kami nasabah dari BTN juga sudah membuat surat ke Bapak Direktur Utama BTN dan sampai hari ini belum ditanggapi sama sekali. Bahkan saya sebagai perwakilan dari nasabah BTN di Jawa Timur datang ke Jakarta ke kantor pusat BTN dan tidak ada sesuatu hal yang pasti dari BTN dan sampai hari ini pun surat kami tidak ditanggapi oleh BTN. Itu kalau perihal komunikasi kami dengan Jiwasraya sampai dengan hari ini juga mungkin dibatasi melalui Zoom, itu pun hanya 5 orang saja. Jadi itu juga menjadi pertanyaan besar buat kami kenapa harus dibatasi. Menjawab pertanyaan yang tadi, perihal pendapat saya. Maaf Bu Erni, agak cepat ya sedikit. Oke, silakan Bu. Ya, saya tidak mau bertele-tele Pak dalam hal ini. Hak kita sebagai warga negara, bukannya saya tidak terima dengan pendapat Pak Tommy yang mengatakan bahwasanya kalau kita melakukan gugatan hukum kita membangkang pada negara. Tidak, kita ini meminta hak kita gitu loh. Kita menyerahkan dana simpanan kita kepada Jiwasraya karena kita percaya Jiwasraya adalah BUMN di mana 100% kepemilikannya adalah punya pemerintah. Artinya pemerintah harus bertanggung jawab secara penuh kepada kewajiban bayarnya, di mana 1 tahun sejak polis itu, di mana polis saya 6 Oktober 2018 harusnya sudah dicairkan, tapi sampai hari ini belum dicairkan. Artinya apa? Pemerintah telah ingkar sebagai pemiliknya Jiwasraya. Dalam hal ini, saya lebih setuju bila mana kita melakukan suatu gerakan, suatu hal yang lebih akurat, yaitu class action. Hak kita sebagai warga negara, di mana semua 17.000 nasabah Jiwasraya ini mempunyai kepentingan yang sama. Kita tidak dikembalikan hak kita, simpanan kita yang kita percayakan kepada Jiwasraya di mana 100% kepemilikannya adalah milik pemerintah, itu tidak diberikan kembali kepada kita. Mereka tidak memberikan hak kita. Jadi kita punya hak untuk menuntut kepada pemerintah, dan dalam hal ini kita bisa melakukan class action. Saya pikir seperti itu. Dan melakukan class action itu bukan sebuah pembangkangan. Ini adalah hak kita sebagai warga negara Indonesia. Tadi Mr. Lee dengan jelas menyindir kita. Kenapa kita warga negara Indonesia justru kita terlalu sopan kepada pemerintah, sementara pemerintah nggak sopan kepada kita. Ini yang jadi daripada kita hanya berpolemik dan menanggapi isu-isu hoax yang tidak pasti, mari kita melakukan hal yang pasti, lakukan class action, dan kita lebih kuat jika bersama-sama. Oke, baik Bu Erni. Saya tidak kuat kepada hal-hal yang tidak pasti. Mari kita lakukan class action. Ya, oke Bu Erni. Maaf waktunya sudah selesai Bu Erni ya. Bu Erni. Selesai, ya, oke.
Ya, terima kasih. Maaf untuk yang lain. Gitu. Ya, oke. Untuk yang lain, kita beralih ke yang berikutnya karena waktu. Maaf karena waktu tidak mungkin semua berbicara. Mungkin bisa tulis juga